Salam sahabat Toto, kita akan fun reading untuk 8 show yang akan dapat double THR. Ini berita yang gembira ya, THR-nya bisa double. Dari bos ada, dari orang lain ada, intinya double-double THR-nya ya. Beberapa show yang akan mendapatkan double-double THR, bukan hanya dari bos, dari orang tua mungkin, dari kakek, ataupun dari orang yang nggak terduga-duga. Giveaway ataupun THR dari Tuhan yang Maha Kuasa berupa uang kaget, berupa dana segar, suntikan dana segar. Kita akan lihat ya, spill siu-siu apa saja yang akan double-double THR. Kita buka siu yang pertama yang akan double THR, dia adalah siu kelinci. Selamat ya, siu kelinci akan mendapatkan double THR. Siu kelinci adalah siu yang lincah, dia taktis, merencanakan semua dengan baik. Walaupun kehidupannya lempeng-lempeng aja, tapi sebenarnya dia mempunyai daya juang kerja yang tinggi, semangat kerja yang kuat, nggak kalah dengan siu kuda atau siu kerbau ya. Walaupun memang kalau secara secara waktunya dia kalah, tetapi dia mempunyai daya juang yang kuat. Apalagi bila sudah menginginkan sesuatu, dia akan kejar sampai dapat. Siu kelinci juga merupakan siu yang nggak puas dengan sesuatu yang dia raih. Dia akan selalu ingin mencapai yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Walaupun setelah dia cukup, ya udah gitu-gitu aja ya, nggak ada ambisi yang lebih gede. Tetapi bila tujuannya belum tercapai, dia akan mengejarnya sampai dapat. Kita lanjutkan siu yang berikutnya yang akan mendapatkan double THR, dia adalah siu kerbau. Selamat ya untuk siu kerbau mendapatkan double THR. Ini adalah siu yang paling kuat dalam bekerja, giat bekerja, paling workaholic, gila kerja, nggak mau berhenti sebelum kekayaannya menumpuk gitu ya. Kita lanjutkan untuk show yang berikutnya yang akan mendapatkan double THR. Semoga ini adalah show kalian dapat THR dari mana-mana, termasuk dapat THR dari semesta. Show apa? Sudah kita potong kartunya dari tengah, dia ternyata show naga. Akan mendapatkan double THR ya, itu tadi ya, dari bos ada, dari bos kedua ada gitu ya, dari laupan dapet, dari lau panjang dapet ya, bos perempuan dapet, dari bos laki-laki dapet, dari yang paling bagus ya THR dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, tiba-tiba dapat uang kaget beluk gitu ya. Tulis ya di komentar untuk apa kalau kalian udah mendapatkan THR double-double. Tulis di komentar supaya banyak didoakan oleh sahabat Toto yang lainnya. Dan jangan lupa klaim energi positifnya ya. Kita lanjutkan show yang berikutnya. Nggak muncul-muncul nih show yang berikutnya. Dia adalah show baby. Ternyata akan mendapatkan double THR. Bisa THR dari bos, bisa THR dari klien gitu ya. Siu babi memang siu yang paling beruntung. Cuman ingat ya, siu babi ya, di tahun naga sebaiknya rencanakan sesuatu dengan baik. Walaupun karena siu babi ini siu yang paling nggak mau berencana ya, dia rata-rata mengandalkan keberuntungannya. Nanti juga dapet gitu ya. Tapi kalau kalian bisa merencanakan dengan baik, siu baby, kalian bisa akan double happiness gitu ya. Bisa mendapatkan kebahagiaan yang baik. Sedangkan siu naga adalah siu yang kuat. Dia juga siu yang materialistis. Kalau nggak mau disebut materialistis, dia adalah realistis, siu yang paling realistis. Makanya siu naga sering digambarkan sebagai penjaga harta karun. Di urutan-urutan pecinta harta, siu naga memiliki peringkat yang pertama pecinta harta. Kemudian yang kedua adalah siu macan, yang ketiga adalah siu baby.
Kemudian siu apalagi? Siu ayam, siu monyet ya, itu juga pecinta harta. Yang lain bah ya suka ya, siu kerbau, siu kelinci juga suka harta, tetapi nggak segetol siu naga, siu macan, siu baby, dan siu ayam di dalam mengejar material ya. Gitu ya. Siu monyet ya juga urutan kelima, boleh lah ya siu monyet ya. Mungkin antara baby dan monyet berimbang tentang hal-hal tertentu. Kalau siu baby menyukai kemewahan, kebahagiaan, kemewahan dan materi yang besar, siu monyet lebih ke yang penting banyak gitu ya. Kalau siu baby sedikit nggak apa-apa, yang penting berkualitas gitu ya. Kalau masalah kebendaannya ya. Kalau siu naga ya jangan ditanya, maunya banyak dan berkualitas. Begitu juga siu macan, maunya banyak dan berkualitas. Siu ular mbah, siu ular di titik tertentu dia santai. Kalau enggak ada juga santai. Tapi kalau ada di depan mata, hartanya akan dikejar habis-habisan. Tapi juga termasuk siu yang kalau enggak ada duit, uring-uringannya minta ampun. Beda dengan siu baby ya. Enggak ada duit dia santai. Tapi siu naga, siu ular terutama, dan siu macan, kalau nggak ada duit dia uring-uringan. Dan di peringkat utama kalau nggak ada duit uring-uringan adalah siu ular. Tapi dia nggak segetol mau meraih yang terbanyak seperti siu naga dan siu macan. Siu naga dan siu macan maunya duitnya gede-gede. Kalau siu ular asal dia dapat cukup gitu udah nggak, istilahnya nggak uring-uringan dan nggak mengejar yang lebih gede banget gitu ya. Bisa dimengerti ya. Tetapi kalau nggak ada duit, siu macan bisa tahan, siu naga bisa tahan, siu baby bisa tahan. Siu monyet dan siu ular nggak bisa tahan. Kalau nggak ada duit dia pasti marah-marah. Jadi kalau kalian siu ular atau siu monyet, kirimkan video ini ke suami kalian atau kirimkan video ini ke istri kalian. Aku ini bukan pemarah sebenarnya, tetapi memang karakter saya, karakterku, karakter siu ular dan siu monyet, kalau nggak ada duit selalu uring-uringan, marah apa-apa disamber ya. Itu ya, sekali lagi ya, bisa dibedakan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk siu yang berikutnya. Siu yang berikutnya yang akan double THR dia adalah siu kuda. Seorang pekerja keras. Biasanya siu kuda adalah seorang yang ramah, pandai bergaul, mempunyai keinginan yang kuat juga tentang kekayaan atau kebendaan, tetapi nggak sematerialistis dengan dibandingkan siu naga, siu ayam atau siu macan. Gitu ya perbedaannya ya. Siu kuda kalau nggak ada duit bisa menerima, santai, hidup sederhana. Tetapi kalau ada di depan mata dia akan kejar terus. Siu yang paling rajin adalah siu ayam. Siu yang giat bekerja adalah siu kuda. Siu yang paling kuat bekerja atau gila kerja adalah siu kerbau. Bisa dibedakan ya. Kekuatan siu kerbau dengan siu kuda memang kuat siu kerbau, tetapi siu kuda lebih lincah. Dibanding siu ayam, stamina siu kuda untuk bekerja mencari duit lebih tinggi dibanding siu ayam dan siu kelinci. Tapi siu ayam dan siu kelinci dia lebih lincah, bisa memulai lebih awal dalam bekerja. Istilahnya lebih bisa bangun pagi, lebih bisa terbuka menerima sesuatu yang baru kayak gitu ya. Bisa dibedakan ya antara keduanya ya. Kita lihat siu yang berikutnya yang akan dapat double THR. Sudah 10 kartu nggak ada, kita buka dari bawah. Siu apa yang akan double THR? Ternyata siu macan dan siu ayam bergandengan tangan ya. Ini yang belum muncul siu ular ya. Siu ular biasanya kalau double THR gini dia muncul ya. Ini siu-siu materialistis udah muncul semua ya. Siu ayam, siu baby, siu naga, siu macan. Ini siu apa namanya, siu kelinci.
Cuman siu ular yang belum muncul. Begitulah ya, siu ular tuh kalau udah ada gitu enough, cukup, dia nggak terlalu muluk-muluk seperti siu naga dan siu macan ya. Siu naga dan siu macan kalau kita boleh bicara kasarnya tuh keserakahannya tuh ada gitu ya. Akan dikejar habis-habisan duit, pokoknya nggak ada puasnya. Beda dengan siu ular, kalau udah dapet ya puas. Kalau siu baby juga kalau udah dapet ya udah puas gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau nggak ada duit, ketahanan terhadap penderitaan, siu baby nggak ada duit santai. Dia bisa mengandalkan keberuntungannya, pokoknya untuk makan selalu ada. Siu naga begitu juga, keberuntungannya gede. Jadi untuk kalau nggak ada duit dia lebih santai daripada siu ular. Dan yang terutama siu ular ya, kalau nggak ada duit dia pasti ngamuk kanan kiri ya, apapun dipatuk ya. Kemudian kita lihat siu yang ke-8. Siu apa dia langsung muncul? Siu tikus sebagai siu yang, nah ini lain lagi ya karakter siu tikus terhadap harta ya. Dia akan mengumpulkan sedikit demi sedikit harta yang mampir kepada dia. Sehingga banyak siu tikus itu yang benar-benar makmur hidupnya. Karena ingat ya, harta itu ibaratnya domba. Sedangkan pengeluaran ibaratnya adalah serigala. Maka kalau kalian banyak mengumpulkan domba, maka rezeki yang lainnya akan datang mendekat gitu ya. Yang saya sering bilang ya, serigala akan berkumpul dengan serigala, domba akan berkumpul dengan domba. Makanya diharapkan teman-teman mempunyai tabungan walau sedikit, rutinkan. Kalau kalian yang masih rungkat, masih kacau kehidupannya, keuangannya 2 tahun, 5 tahun ini kembang kempis, nggak karu-karuan, ingat tuh, rajin menabung walaupun sedikit. Paling elek lah sehari 100 rupiah, masa nggak bisa sih? Rajin, tetapkan waktunya, dan itu akan membawa domba-domba yang lain yang lebih besar akan datang. 100-100 nggak boleh luang ya, waktunya maksudnya nggak boleh lubang. Atau 500 waktunya nggak boleh lubang. Tetapkan sendiri waktumu, 10 pagi misalnya, atau jam 11 malam, jam 10 malam, atau subuh ya. Jadi ingat langsung masukin, itu akan membawa dampak yang besar terhadap perekonomian kalian. Itu namanya uang besi, nggak boleh dibuka di saat tertentu, atau bisa nggak boleh dibuka selamanya. Kalau bisa tentukan waktunya setahun, 2 tahun, atau selamanya, nggak boleh diotak-atik. Itu akan membawa rezeki yang lebih banyak. Nggak percaya Mbah, buktikan ya. Kalau nggak percaya, itu udah banyak kliennya Mbah Toto yang sukses dengan cara seperti itu. Yang dulunya rungkat duitnya aut-autan, pertama emang nggak percaya ya 500 bisa membawa sesuatu yang besar. Tetapi itulah energi ya, itulah kekuatan dari bagaimana kalau kita, apa filosofinya Mbah, aku nggak mau tahu nih kalau nggak ada penjelasannya. Penjelasannya begini nih, bila kalian, ini adalah law of attraction, apapun yang sering kalian pikirkan itu yang akan menghampiri kalian. Dengan kalian ingat setiap jam 10 pagi atau setiap subuh untuk menabung duit 500, secara filosofi kalian akan mengingat harta, akan mengingat uang, dan mau nggak mau law of attraction akan bekerja untuk mendapatkan atau mendekatkan uang kepada kalian. Gitu ya filosofinya ya. Ini bisa dipotong, kalian ulang-ulang ya. Filosofinya adalah law of attraction itu hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat. Hukum keterikatan akan bekerja mau tidak mau. Kalian nggak mau juga dia akan bekerja. Kalian mau dia akan lebih giat bekerja gitu ya. Dengan menabung walaupun sedikit, 500 setiap hari, kalian akan mengingat duit, bukan mengingat hutang. Sekali lagi ya, hutang bukan untuk diingat. Hutang juga bukan untuk dipikirkan, tetapi hutang untuk dibayar. Hutang forget it. Yang kalian ingat adalah duitnya, mencari jalan duitnya.
Kalau bisa hilangkan kata-kata hutang, eliminasi kata-kata hutang di dalam pikiran kalian, ganti dengan kewajiban atau amanah. Gitu ya, saya mempunyai amanah yang diberikan kepada orang 1 juta, saya harus segera bayar. Sehingga kalian nggak gali lubang tutup lubang tentang hutang. Gitu, pikirkan tentang amanah, pikirkan tentang duit yang kalian tabung tiap hari. Itu akan membawa seakan-akan di bawah sadar kalian butuh duit, akan menabungnya dengan baik, dan duit akan mendekatkan diri kepada orang-orang yang mencintai duit. Yang suka menghamburkan duit, nggak karu-karuan, duit nggak akan mendekat ya, karena setelah datang pasti kalian belanjakan habis. Itulah serigala, akan mencari teman-temannya, dan kalian akan dapat duit dan dihamburkan lagi, dapat duit dibelanjakan lagi. Makanya kliennya Mbah Toto sering bilang nih, aku nggak tahu Mbah dapat duit banyak tiba-tiba habis, nggak tahu kemana habisnya, itu banyak banget. Yaitu dia, serigala akan berkumpul dengan serigala karena dia nggak menabung. Kenapa menabung utama? Betul, gajian pertama yang kalian pikirkan harus tabungan. Ditabung dulu walaupun itu hanya 5% atau 10%. Bukan yang terakhir ya tabungan. Kenapa itu bisa akan menarik? Itulah law of attraction, hukum tarik menarik, hukum keterikatan. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia akan bekerja. Kalau kalian memikirkan tabungan terlebih dahulu, maka hal-hal berikutnya, uang-uang yang berikutnya akan menghampiri kalian, berusaha untuk mencari orang yang mencintainya, mencari orang-orang yang menabung duit. Gitu ya filosofinya ya, diulang-ulang supaya bisa mengerti kenapa masih banyak yang miskin dan masih banyak yang amburadul tentang pengelolaan keuangan. Kalau kalian nggak bisa mengelola duit, serahkan kepada pasangan kalian untuk membantu, dan sinerginya akan luar biasa. Begitu ya teman-teman ya, panjang lebar ini supaya memberi kebahagiaan tentang harta kepada kalian. Melek finansial, kecerdasan finansial yang mungkin nggak kita dapatkan di zaman orang tua kita kuno dulu. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.